Bab 1371. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan Adril masuk dengan ekspresi dingin di wajahnya. Leo. Begitu melihat Leo masuk, semua orang terdiam sejenak. Namun, wajah para mentor di kursi hakim langsung menunjukkan ekspresi gembira. Pria bernama Cheol itu seperti anjing gila yang terus menggigit. Mereka sebenarnya tidak ingin melanjutkan interogasi lebih jauh. Apalagi, jika mereka benar-benar membuat Leoni marah, mereka juga tak tahu bagaimana cara menghadapi konsekuensinya. Sekarang Leo keluar untuk menghadapi semuanya, itu berarti mereka tidak akan terlibat lagi dalam masalah ini. Leo sudah mendengar percakapan sebelumnya, dan melihat Leoni bangkit marah, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Leoni seorang putri sulung keluarga Ledora, rela menanggung semuanya demi melindungi dirinya dan kini dipermalukan berulang kali oleh orang rendahan seperti Cheol. Guru, aku datang terlambat, kata Leo dengan penuh penyesalan. Leoni yang sebelumnya sudah sangat marah, memukul meja dengan keras dan berteriak, apa yang kamu lakukan di sini? Aku bilang, aku bisa menanggung semuanya. Adril tersenyum dan berkata dengan tenang. Nggak perlu. Sekarang, biarkan aku yang melindungimu. Mata Cheol menyipit ketika melihat kedatangan Leo, lalu dia tersenyum dingin dan dengan bangga dia berkata, akhirnya, si pembunuh datang juga. Siswa yang benar-benar sombong, hanya keluar setelah melihat gurunya hampir nggak sanggup menanggung semuanya. Baiklah. Sekarang muncul, itu juga namanya laki-laki, punya nyali. Pengawal. Tangkap dia dan paksa dia berlutut. Biarkan dia akui semua kejahatannya dari awal hingga akhir. Cheol sudah lama menaruh kebencian yang mendalam terhadap Adril. Seorang pelajar biasa saja bisa membuatnya kehilangan muka, dan kini saatnya untuk membalas rasa malu itu. Menurutnya, Adril sudah berada dalam posisi yang tak bisa lepas dari cengkeraman nasib buruk. Pada saat itu, Aska yang sebelumnya sudah sangat ketakutan oleh Adril, kini merasa kesempatan untuk membalas dendam telah datang. Dia membawa borgol di tangannya, lalu berjalan mendekati Adril dengan senyum mengejek dan berkata, borgol ini kamu yang pakai sendiri, atau aku yang memakaikannya untukmu. Bukan sekadar borgol, melainkan alat penyiksaan. Dengan rantai panjang yang ujungnya dilengkapi dengan duri-duri tajam, masih tampak bercak-bercak darah yang mengering. Itu dirancang untuk menembus tulang pipa, sebuah teknik penyiksaan yang sangat menyakitkan dan mematikan. Orang yang disiksa akan kehilangan seluruh kekuatan dan kemampuan bela diri mereka, menjadi seperti orang yang tak berdaya, dan dapat dihina sesuka hati. Beberapa orang di ruangan itu merasa ngeri, menyadari betapa kejamnya Aska dalam menggunakan alat penyiksaan ini. Dia benar-benar berniat menjadikan Leo sebagai korban yang tak bisa melawan. Plak! Leoni benar-benar marah. Dengan satu gerakan halus, dia mengangkat tangannya dan tubuh Aska langsung tertarik ke arahnya. Tanpa ampun, dia menggenggam leher Aska dengan tangannya. Wajah Leoni sangat dingin, dengan kilatan membunuh yang mematikan di matanya. Melihat itu, Aska benar-benar ketakutan, jiwa seolah terbang keluar dari tubuhnya. Dia berteriak panik, guru, tolong aku. Cheol terlihat sedikit panik, lalu bangkit dengan marah dan berteriak, Leoni, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu rasa apa yang akan aku lakukan? Balas Leoni. Kemudian, dia tertawa dingin tanpa rasa takut, kamu nggak tahu ya, aku adalah orang gila yang nggak diterima di keluargaku. Sejak kecil, aku bertindak tanpa peduli apa kata orang. Kamu! Teriak Cheol. Namun, dia terdiam dan tidak melanjutkannya lagi, ekspresi wajahnya berubah. Jika itu hanya murid biasa, dia tak akan peduli jika mereka mati. Namun, Aska bukan murid biasa, dia adalah anak haramnya. Dengan cepat, Cheol mencoba menenangkan dirinya, dia berkata dengan suara rendah dan penuh perhitungan, Leoni, kamu harus pikir dengan jelas. Ini hanya masalah antara muridmu. Kalau kamu berani menyentuhnya, kamu akan dikeluarkan dari Akademi Arjuna. Kamu nggak akan pernah bisa menginjakkan kaki lagi di sana. Ancaman. Leoni memiliki konflik dengan keluarganya,
itulah mengapa dia akhirnya melarikan diri dan bergabung dengan Akademi Arjuna sebagai seorang pengajar. Akademi Arjuna tidak akan sembarangan menerima pengajar baru. Bahkan bagi Leoni, jika dia diusir, akan sangat sulit untuk kembali bergabung dengan akademi ini. Saat itu, Leoni memandang dengan sangat tenang, bahkan sudut bibirnya perlahan terangkat membentuk senyuman. Cheol, apakah kamu nggak pikir, kalau aku peduli pada perlindungan, kenapa dulu aku pergi dari keluarga Ledora? Mendengar kata-kata itu, wajah Cheol tiba-tiba berubah. Dia menyadari sesuatu dan perasaannya menjadi dingin. Leoni, tenanglah. Namun pada saat itu, Leoni berteriak dengan marah, sejak kecil, aku nggak pernah tahan sedikit pun diperlakukan dengan nggak adil. Kalau aku nggak senang, aku bahkan nggak peduli dengan keluarga Ledora apalagi Akademi Arjuna. Kalau Akademi Arjuna nggak bisa terima saya dan Leo, maka hari ini aku akan keluar dari Akademi Arjuna. Lanjut Leoni. Sambil berkata demikian, Leoni mengalirkan energi sejatinya ke tangannya, berniat untuk meremukkan tenggorokan Aska. Gila. Leoni benar-benar adalah orang gila. Sial. Berhenti. Cheol merasa takut dan wajahnya pucat pasi. Dia langsung berteriak keras, energi sejatinya meledak dan mencoba merebut Aska dari tangan Leoni. Para pengajar lainnya juga terkejut dan mereka buru-buru berusaha untuk turun tangan. Dalam sekejap, seluruh ruangan interogasi dipenuhi dengan getaran energi sejati yang kuat. Namun, melihat reaksi mereka yang panik, Leoni malah tersenyum sinis. Tawa panjang terdengar dari mulutnya dan berkata, sekarang menyesal. Terlambat.